Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna dengan NIM E0123005. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai predator prey. Adapun bagian-bagian yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, deskripsi interaksi hewan. Yang kedua, menyebutkan pasangan spesiesnya. Dan yang ketiga, habitat. Yang keempat, cara pola berburu predator. Dan yang kelima, karakteristik prey. Dan saya juga akan menjelaskan pemilihan tipe respon Holly. Deskripsi interaksi hewan. Nah, interaksi antara singa dan zebra merupakan bentuk interaksi predasi, yaitu hubungan biologis di mana satu organisme yang disebut dengan predator menangkap, membunuh, dan memakan organisme lain atau prey untuk memperoleh energi. Dalam ekologi, interaksi ini sangat penting karena yang pertama itu untuk mengatur keseimbangan populasi. Nah, jika populasi zebra meningkat tanpa kontrol, maka konsumsi rumput meningkat, terjadi overgrazing, ekosistem savana dapat rusak. Kehadiran singa membantu menjaga populasi zebra tetap dalam batas keseimbangan ekologis. Sebaliknya, jika populasi zebra menurun drastis, maka singa kekurangan makanan, tingkat kematian singa meningkat, populasi predator ikut menurun. Nah, hubungan ini membentuk mekanisme regulasi alami. Yang kedua itu hubungan energi dalam rantai makanan. Energi mengalir dari tumbuhan ke zebra, lalu ke singa. Singa tidak dapat menghasilkan energi sendiri, sehingga sepenuhnya bergantung pada ketersediaan mangsa. Interaksi ini menunjukkan bahwa predator dan prey saling terhubung dalam sistem trofik. Nah, yang ketiga itu interaksi dinamis atau fluktuasi populasi. Hubungan predator-prey tidak statis melainkan berubah-ubah. Saat zebra banyak, singa mudah mendapatkan makanan dan populasi singa bisa naik. Sedangkan saat singa banyak, tekanan predasi tinggi dan zebra menurun. Dan saat zebra menurun, singa kekurangan makanan dan populasi singa menjadi ikut turun. Pola ini sering membentuk siklus populasi. Nah, yang keempat itu adaptasi dan seleksi alam. Interaksi ini memicu perlombaan adaptasi. Zebra mengembangkan yang pertama kecepatan tinggi, hidup berkelompok, pola garis untuk mengacaukan visual predator. Sedangkan singa mengembangkan yang pertama strategi berburu kelompok, yang kedua teknik mengintai dan serangan cepat jarak pendek. Jadi, interaksi ini tidak hanya memengaruhi populasi, tetapi juga evolusi kedua spesies. Kemudian pasangan spesies. Adapun pasangan spesies di sini yaitu singa sebagai predator dan zebra sebagai prey. Singa adalah predator puncak, sedangkan zebra adalah salah satu mangsa utama yang menjadi sumber energi penting bagi singa. Lalu kemudian habitat. Interaksi ini terjadi di savana Afrika seperti Serengeti dan Masai Mara. Karakteristik habitat yaitu yang pertama, padang rumput luas, yang kedua, vegetasi rendah, yang ketiga, musim kemarau dan hujan, dan yang keempat, sumber air terbatas saat kemarau. Habitat terbuka memengaruhi peluang predasi karena yang pertama, zebra mudah terlihat, dan yang kedua, singa harus mendekat sebelum menyerang. Adapun pola berburu predator yaitu singa berburu dengan cara yang pertama, kooperatif atau berkelompok. Yang kedua, mengintai secara diam-diam. Lalu yang ketiga, menyerang dari jarak dekat. Dan yang keempat, mengejar dalam jarak pendek. Namun, yang sangat penting dalam konteks model matematika adalah handling time atau waktu penanganan. Setelah menangkap zebra, singa membutuhkan waktu untuk melumpuhkan mangsa, mengoyak dan memakan, dan beristirahat dan mencerna. Artinya, walaupun zebra sangat banyak,
singa tidak bisa memangsa tanpa batas. Ada keterbatasan. Yang pertama itu waktu, energi, dan kapasitas makan. Ini menjadi dasar pemilihan model Holling. Kemudian karakteristik prei, yaitu zebra. Zebra memiliki strategi bertahan, yaitu yang pertama kecepatan kurang lebih 65 km per jam. Yang kedua hidup berkelompok. Yang ketiga pola garis mengganggu persepsi visual predator. Dan yang keempat sistem kewaspadaan sosial. Tidak semua zebra mudah ditangkap. Tingkat keberhasilan berburu singa relatif rendah. Jadi jumlah zebra yang tinggi tidak selalu berarti jumlah yang dimakan akan tinggi secara proporsional. Nah, kemudian pemilihan tipe respon Holling. Dan di sini saya memilih Holling tipe 2. Adapun karakteristik tipe 2 yaitu yang pertama, laju predasi meningkat cepat saat mangsa bertambah. Lalu yang kedua, melambat dan mendekati batas maksimum. Dan yang ketiga, disebabkan oleh keterbatasan waktu penanganan. Adapun alasan saya memilih Holling tipe 2 yaitu yang pertama, karena singa memiliki batas konsumsi harian. Dan yang kedua, ada waktu mengejar dan memakan mangsa. Yang ketiga, energi predator itu terbatas. Dan yang keempat, tidak mungkin laju predasi meningkat secara linear tanpa batas. Nah, secara grafik yaitu awalnya naik tajam lalu membentuk kurva mendatar, dan ini sangat realistis untuk predator besar seperti singa. Mengapa tipe 1 kurang tepat? Karena tipe 1 bersifat linear. Semakin banyak zebra, maka semakin banyak dimakan secara proporsional. Masalahnya, yaitu yang pertama, tidak mempertimbangkan handling time. Masalah yang kedua itu tidak ada batas maksimum konsumsi. Dan yang ketiga, tidak realistis untuk predator aktif. Model ini lebih cocok untuk organisme penyaring atau filter feeder, bukan predator besar. Lalu, mengapa tipe 3 juga kurang tepat? Karena tipe 3 itu berbentuk sigmoid, yaitu saat prei sedikit maka predasi sangat rendah, lalu meningkat cepat, kemudian saturasi. Model ini cocok jika predator perlu waktu belajar mengenali mangsa. Prei memiliki tempat perlindungan khusus, dan predator beralih mangsa. Pada singa dan zebra, singa sudah ahli berburu zebra. Tidak ada fase belajar signifikan, dan zebra tidak memiliki refuge seperti liang.